Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap terus semangat untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit wabah ini. Amin. Nah, sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW di Mekah ya. Di Mekah, jadi sejarah ini sangat penting karena salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah tahu sejarahnya Rasulullah SAW dalam berdakwah ya, berdakwah. Nah, pertama kita bahas tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Dan menurut riwayat hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun ya. Ketika malam 17 Ramadan pada saat itu malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Alaq ya, yang bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ayat 1 sampai 5 itulah yang menjadi tanda awal mula Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Ya. Kemudian setelah itu dalam kurun waktu 23 tahun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur. Ya. Ayat-ayat yang diturunkan pun sesuai dengan kejadian terbaru atau faktual, sehingga setiap ayat yang diturunkan tersebut hampir semuanya sesuai dengan asbabul nuzulnya. Apa itu asbabul nuzul? Adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran, disebut dengan asbabul nuzul. Nah, ajaran inti Rasulullah SAW di Makkah yang pertama adalah ada akidah, yang kedua akhlak ya. Apa itu akidah? Ya, kenapa ajaran akidah? Karena ketika itu masyarakat Arab yang dilahirkan sebelum Rasulullah banyak yang berpegang pada ajaran kemusyrikan, yaitu dengan menyembah berhala, menyembah makanan, menyembah hewan ya. Maka pada itu disebut dengan masanya masa jahiliyah ya, masa jahiliyah. Maka yang pertama adalah menyempurnakan masalah keyakinan dulu ya, keyakinan. Yang kedua baru akhlak. Nah, akhlak Rasulullah SAW terkenal dengan gelarnya yaitu Al-Amin yang dapat dipercaya ya. Hal tersebut menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang juga suka menolong, pribadi yang sopan, menghormati, ya, memuliakan tamu, pribadi yang berani dalam membela kebenaran, prinsip dan tekun beribadah. Ini intinya. Jadi pertama akidah, yang kedua akhlak. Apa strateginya? Yang pertama strategi dakwah ya, sembunyi-sembunyi dulu ya. Dan orang pertama yang masuk Islam hasilnya dari dakwah ini ada Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harizah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah bertambah lagi yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thaha bin Ubaidillah, Abu Bakar bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, beserta suami Said bin Zaid al-Adawi dan beberapa orang lain yang merupakan orang-orang yang suku Quraisy ya. Maka hal ini disebut dengan orang pertama kali yang masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Dakwah itu setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan ya. Nah, itulah bersama dengan kejadian Rasulullah yang berada di atas bukit dan menyeru secara lantang tentang agama yang dibawakan,
olehnya kepada orang-orang Makkah, turun surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Lalu ada perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah itu atau Baiat Aqobah yang merupakan perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yasrib dari suku Aus dan Khoraj yang memeluk Islam. Ya, baiat sendiri artinya ikrar atau perjanjian yang membuat penerimaan harus sanggup melaksanakan sesuatu yang dibaiatkan. Ya, terdapat dua perjanjian Aqobah. Yang pertama terjadi pada tahun 621 Masehi. Sebanyak ada 12 orang Yasrib yang menyimak dakwah Rasulullah. Mereka menerima dakwah tersebut dengan baik dan akhirnya mereka memutuskan untuk masuk Islam. Isi perjanjian Aqobahnya seperti ini. Ya. Bab pertama yang menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa. Menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam yang dianut. Ya. Menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Menyatakan tidak akan membunuh. Menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang atau dusta. Itu perjanjian Aqobah yang pertama. Lalu ada perjanjian Aqobah yang kedua untuk mendengarkan taat dan baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci, ya. Untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang, ya. Untuk beramal ma'ruf nahi munkar agar mereka tidak berpengaruh dalam celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah, ya. Melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi wanita dan anak-anak mereka sendiri. Nah, orang yang pertama kali ikut berhijrah, ya, ada orang pertama hijrah, ya, ketika hijrah Rasulullah tidak hijrah berbarengan dengan orang ini, ya, di Rasulullah belakangan, tapi sahabat-sahabat dulu yang berhijrah ada Abu Salman bin Abdul Asad, ada Mus'ab bin Umair, juga Amr bin Umi Maktum, ya, kemudian Surah Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Yasir, dan Umar bin Khattab dalam rombongan jumlah 20 orang. Ya. Nah, peristiwa hijrah setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi, beberapa orang menyatakan beriman dan masuk Islam. Hal itu tentunya membuat orang-orang kafir Quraisy semakin murka, ya, mereka mulai menyiksa, menindas kaum muslimin itu, ya. Sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah dipilih karena pemimpinnya Najasyi adalah raja beragama Nasrani, ya, yang bijaksana, katanya adil. Nah, kaum muslimin berhijrah secara diam-diam menggunakan 2 kapal yang dibeli dengan setengah harga. Lalu hijrah ke Habasyah dilakukan 2 kali, ya, menurut, ya. Hijrah pertama diikuti oleh 12 orang, yang kedua diikuti oleh 70 orang. Nah, nama-nama muhajirin pada hijrah pertama, yang kedua ini namanya, ya, ada Utsman bin Affan, dan seterusnya, silakan baca. Lalu hijrah ke Madinah. Nah, ya. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan orang kafir Quraisy, ya, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memutuskan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun sebelumnya Nabi telah memerintahkan kaum mukminin agar berhijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam agar tidak dihadang oleh kaum kafir Quraisy, ya. Nah, ini perjalanan Rasulullah SAW melaksanakan hijrah. Jadi sebelum beliau hijrah itu ada beberapa pertempuran dari kabilah Yasrib, ya. Terus awal hijrah kaum muslimin ke Yasrib, terus ada para muhajir pertama, keputusan orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW karena memang ketika Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, ini penyiksaan semakin berat, ya. Rintangan halangan yang dihadapi Rasulullah SAW semakin berat. Lalu Lailatul Mabit, ya, lalu Rasulullah singgah di Gua Sur, ya. Lalu ada Imam Ali salam, ya, aksi-aksinya dengan terus pengejar Rasulullah oleh orang kafir, ya. Lalu
Rasulullah bergerak menuju Yathrib. Rasulullah ketika hijrah berarti di Kuba, ya. Dari Kuba baru masuk ke Madinah, ya. Nah, peristiwa hijrah ini adalah menjadi awal penanggalan Islam, disebut dengan tahun Hijriah, ya. Itu aja. Dan untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca tentang sejarah bagaimana Rasulullah SAW berjuang ketika di Madinah dan ketika di Mekah dan di Madinah, ya, supaya jelas, karena di sini keterbatasan waktu, media dan sebagainya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.